Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini kita akan membahas soal UM Undip Fisika tahun 2019 dengan kode soal 335. Langsung saja kita mulai dari nomor 56. Di situ ada dua bidang ya, persegi panjang sama segitiga, cari koordinat titik berat. Caranya gimana? Nah, kita bagi dulu bangunnya ya di sini. Misalkan yang persegi panjang ini bangun 1, yang segitiga ini bangun 2. Nah, ingat titik berat itu titik tengahnya. Nah, persegi panjang itu tengah-tengahnya di pas ini. Nah, kalau segitiga tengah-tengahnya di sini. Dengan catatan jarak ini ke sini adalah sepertiga dari tingginya. Oke, kita cari X1-nya, tengah-tengahnya. X1-nya, tengah-tengahnya itu koordinatnya berarti 3. Kemudian kita cari Y1-nya, itu separuhnya dari 3, itu kan 1,5. Kemudian kita cari X2-nya. X2-nya juga 3, Y2-nya. Nah, itu kan berarti 3, kita tambahkan sepertiga dari tingginya. Berarti ini 3, kita tambahkan sepertiga dari 6, tingginya segitiga 6 itu. Ini 2, berarti ini ketemunya 5. Kemudian kita cari luasnya, A1-nya, panjang kali lebar, berarti ini 4 kali 3, ini kan berarti 12. Dan kita cari A2-nya, setengah alas kali tinggi. Berarti ini setengah, alasnya 6, tingginya juga 6. Ini ketemunya 18. Nah, biar memudahkan dalam hitungan, antara luas sama luas kita sederhanakan. Kita bagi 6. Di sini ketemunya 2. Ini ketemunya 3. Nah, kalau sudah, baru kita cari koordinat titik beratnya. Nah, karena di situ X1 sama dengan X2, berarti nggak usah kamu cari titik tengahnya. Ya udah, jawab aja langsung 3 kalau sama gitu. Kemudian, Y-nya kita cari pakai rumus ini. Y1 kali A1, kita tambahkan Y2 kalikan A2, nanti kita bagi dengan ini. Kita bagi dengan A1 tambah A2. Ini kita bagi A1 tambah A2. Nah, kemudian Y1 kali A1 itu kan berarti 3. Kita tambahkan 15. Terus kita bagi 5. Kan berarti 18, kita bagi 5, ini sama dengan 3,6. Jadi koordinat titik beratnya adalah 3,3,6. Ini. Jadi jawabannya adalah yang B ya, teman-teman, yang B. Yang B sini. Oke, selanjutnya. Sebuah balok es dengan massa 50 kg, suhunya 0, didorong di atas papan horizontal yang mempunyai suhu 0 sejauh 42 meter. Jika kalori lebur es 80 kalori per gram, koefisien gesek udara antara es dan papan 0,4, berapakah es yang mencair karena gesekan dengan lantai? Nah, jadi di sini balok esnya bergerak, berarti kan ada usahanya, ada W-nya. Nah, rumusnya W itu kan F kalikan S. Nah, balok es ini melakukan usaha dengan apa? Dengan mencairkan dirinya. Jadi ini W-nya kita ubah dengan Ki lebur. Atau Ki lebur ya, Ki lebur S. Nanti disama dengan kan F-nya kamu ganti dengan F gesek kalikan S. Nah, Ki lebur rumusnya adalah M, ini M lebur ya, atau M yang mencair. M cair dikali kalori leburnya, nah F gesek rumusnya adalah mu kali N. Ini kalikan S. Nah, M yang mencair ini yang ditanyakan. Nah, kalian perhatikan kalori leburnya di situ masih satuannya masih 80 kalori per gram. Nah, ini kita ubah dulu ke joule per kilogram. Nah, kalori ke joule itu ngubahnya adalah dikali 4,2.
Terus kita bagi gram ke kilogram dibagi 1000. Jadi ini sama dengan 3,36000 Joule per kilogram. Berarti ini kita kalikan ini 3,36000. Mu-nya itu adalah 0,4. N-nya kamu ganti dengan M kalikan G. Kemudian S-nya di sini 42. Nah, ini yang dicari, massa yang mencair. Kalikan ini 3,36000. Ini 0,4. Massanya adalah massa bendanya 50. Gravitasi 10. Ini 42. Kemudian ini kita hitung, ketemunya adalah ini. Ini berarti ini kan dicoret ya, ini dicoret. Berarti nanti massa yang mencair ini sama dengan, ini berarti ini 200, ini kali 42, kita bagi 3,36000. Nah, ini ketemunya sama dengan 0,025 kilogram. Kita ubah ke gram, kita kalikan 1000 jadi 25 gram. Nah, ini jawabannya. Di yang B. Kemudian nomor selanjutnya 58. Balok es bermassa 100 gram, suhunya di sini minus 10. Dicelupkan pada 200 gram air bersuhu 30 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus. Anggap wadah tidak menyerap kalor, kemudian jika kalor jenis air 1 dan kalor lebur es 80, maka suhu air campuran. Caranya gimana? Kita gambar dulu grafik dari perubahan wujudnya. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalian perhatikan di sini suhu yang paling bawahnya itu kan minus 10, berarti di sini minus 10 derajat Celcius. Kemudian nanti ini prosesnya mencair, berarti ini 0. Kemudian ini 0, sini. Nah, ini suhu airnya adalah ini 30 Celcius. Nah, kalian perhatikan di sini suhunya, suhu campurannya ini di atasnya 0 semua. Nah, benar enggak sih? Nah, ini kita misalkan dulu ini Q1, ini Q2, sini Q3. Nah, kita misalkan ini dulu. Nah, kita cari dulu nilai Q1-nya. Pakai rumus MC delta T. Berarti ini kita pakai massa yang S, ini berarti 100, C itu kalor jenis S itu setengah, delta T-nya dari minus 10 ke 0 itu 10, ini dicoret, ini 5, ketemunya 500 kalori. Kita hitung Q2, caranya juga sama, pakai rumus ini ml, massanya kita pakai massa yang S 100, leburnya S 80. Ini berarti 8000 kalori. Kemudian kita cari Q3-nya pakai rumus MC delta T. MC delta T. M-nya kita pakai massa yang air ya, karena suhunya 30 itu wujudnya air. Ini 200. C air 1, delta T-nya ini 30. Ini kita kalikan ketemunya 6000 kalori. Nah, kalian perhatikan di sini karena suhunya campuran di atasnya 0 semua, harusnya nilai Q1 tambah Q2 harus harus kurang nilai Q1 ditambah Q2. Ini nilainya kalau di atasnya 0 harus kurang dari Q3. Nah, kenapa bisa gitu? Kalau kita tambahkan kan ini 8500, Q3-nya adalah 6000. Kalian perhatikan karena nilai ininya malah lebih gede, ya toh, ini kan kurang. Nah, kalau terjadi kesetimbangan itu kan kalornya harus sama. Nah, berarti karena di sini malah ini kelebihan, ya toh, kelebihan, ini berarti ini kan masih ketambahan nanti. Harusnya suhu campurannya ini suhu campurannya harusnya 0 atau malah di bawahnya 0, bisa minus ya.
Karena Q3-nya ini masih kurang untuk mengimbangi 8.500. Ya. Jadi untuk soal ini tidak ada jawabannya. Gitu ya. Selanjutnya nomor 59. Seorang peselancar ketika diam di laut merasakan gelombang air laut melaluinya setiap 10 detik. Jika dia mengayuh papan selancarnya sehingga bergerak dengan kecepatan 2 searah dengan gelombang air laut, dia merasakan gelombang air laut melaluinya setiap 12 detik. Maka panjang gelombang air laut tersebut adalah. Nah, di sini ada dua kasus ketika peselancar diam. Nah, peselancar diam dengan ketika peselancar bergerak. Nah, kalau peselancar diam, jadi kecepatan yang ada itu cuma kecepatan dari air laut. Nah, kalau peselancar bergerak ada dua kecepatan, kecepatan air laut sama kecepatan dari si peselancarnya. Nah, karena di sini peselancar mengayuh papannya searah dari gelombang, searah dengan gelombang air laut, berarti nanti kecepatannya di sini adalah kecepatan air lautnya akan berkurang. Ya, nah, logikanya kalau kita dorong ngayuhnya ke belakang, gitu, nanti kan akan terdorong ke depan lebih cepat. Ya, peselancarnya akan kalau berlawanan geraknya akan lebih cepat. Nah, kalau searah maka kecepatan air lautnya ini akan semakin lambat, maka tandanya ini minus. Itu ya, kuncinya ini searah. Kemudian, nyari panjang gelombangnya, rumusnya gini, lambda. Ini lambda rumusnya kan V kali T. Lambda ini di mana-mana sama, panjang gelombang air laut itu sama. Baik ketika kita pakai peselancar diam, itu nanti nilainya akan sama dengan peselancar yang bergerak. Lambda dari peselancar bergerak. Nah, ini kita masukkan V kali T sama dengan ini V kali T. Ini V-nya adalah V air ya. T-nya ketika diam ini 10. Di sini adalah V air dikurangi V peselancar adalah 2. T-nya 12. Ini berarti ini 10 V air. Kita kalikan skema ini 12 V air min 24. Jadi ini 24 sama dengan 2 V air. Nah, ketemunya berarti V airnya sama dengan 12 meter per second. Kemudian nyari lambdanya kita bisa pakai salah satu, kita pakai aja ketika yang diam. Ini V kali T. V-nya ini 12, T-nya 10. Jadi ketemunya sama dengan 120 meter panjang gelombangnya. Yang E. Itu ya. Kemudian nomor 60. Sebuah kotak penghapus dilempar di permukaan lantai kasar dengan kelajuan awal ini V0-nya sebesar 20 meter per second. Dalam waktu 2 second. Kelajuannya berkurang 40. Jadi kan tinggal 60% dari awalnya. Awalnya kan 20. Ini kan berarti 5 sama dengan ini 12. Besar koefisien gesek kinetik μk-nya. Nah, ini berapa? Nah, caranya ini kita pakai konsep dari usaha. Nah, usaha itu rumusnya adalah F kalikan S. Usaha dirumuskan juga dengan delta EK. Nah, F-nya kita ganti dengan F gesek. Karena arahnya berlawanan, tandanya min. Kalikan S, jarak yang ditempuh, berarti ini. Delta EK berarti setengah M. Jadi VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, F gesek itu rumusnya adalah mu K kalikan N kalikan S. Ini setengah M, VT-nya ini 12, kuadrat kan 144. V0-nya 20, kita kuadratkan kan 400. Ini min mu K, ini MG ya. M-nya itu belum ada, G-nya 10. Nah, S-nya kita cari dulu. Pakai rumus ini, teman-teman, S-nya.
S-nya kita pakai rumus dari ini VT sama dengan V0 karena diperlambat ya dari 20 ke 12 jadi min AT ini 12 ini 20 min A T-nya 2 dari ini 2A ini kan dari 8 A-nya ketemu 4 kemudian kita nyari S-nya pakai rumus ini S sama dengan V0 kalikan T min setengah AT kuadrat. V0-nya ini 20, T-nya 2, min setengah, A-nya 4, T-nya 2 kuadratkan berarti 4. Ini kan berarti ini 40, ini dikurangi, ini 2, kurangi 8, berarti ini sama dengan 32 meter. Kita masukkan ini, nanti ini 32, sama dengan ini min ya. Min setengah M, ini 256, M-nya hilang, ini min-nya hilang, kemudian ini tinggal 320 mu K sama dengan ini 178. Berarti mu K-nya sama dengan, tinggal kita bagi, jadi sama dengan 0,4. Itu jawabannya yang C. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke part selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.